Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, saya Ahmed Gibran Palepi, dan rekan saya bernama Alifa Dwi Fatimah. Dan di sini kami akan menjelaskan rangkaian elektronika kontrol suhu dan kelembapan otomatis menggunakan Walkwick Arduino. Dan di sini ada tujuan pembelajaran. Mahasiswa dapat membuat rangkaian sederhana elektronika dan pemrograman Arduino. Mahasiswa dapat merancang dan membuat sistem kontrol suhu dan kelembapan otomatis. Mahasiswa memahami konsep sensor suhu dan kelembapan dan penggunanya. Mahasiswa dapat menggunakan Arduino dan library-nya untuk mengakses sensor. Mahasiswa dapat menganalisis data sensor dan mengoptimalkan sistem kontrol. Mahasiswa dapat mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan sistem. Dan selanjutnya ada pengertian Walkwick. Walkwick adalah simulator elektronik online yang memungkinkan pengguna untuk merancang proyek elektronika tanpa harus memiliki perangkat keras atau hardware secara langsung. Walkwick dapat digunakan untuk mensimulasikan berbagai komponen, papan, dan sensor populer seperti Arduino, ESP32, STM32, LED, Matrix, dan lainnya. Pengertian Walkwick Arduino. Walkwick Arduino adalah platform simulasi berbasis web yang bisa digunakan untuk belajar. Platform Arduino yang menggunakan pengguna untuk merancang, menguji, dan memprogramkan proyek Arduino secara online. Dengan Walkwick, pengguna dapat membuat rangkaian elektronik dan menulis kode Arduino dalam lingkungan virtual, yang membuatnya menjadi alat yang sangat berharga bagi pelajar, pengembang, dan penggemar elektronik. Komponen utama Arduino. Yang pertama ada microcontroller, berfungsi membaca input dan mengontrol output. Yang kedua ada port USB, fungsinya untuk menghubungkan Arduino ke komputer. Selanjutnya ada chip USB ke serial, fungsinya untuk menerjemahkan data komputer ke microcontroller. Selanjutnya ada pin digital, fungsinya menggunakan logika digital atau low atau high. Kelima ada pin analog, fungsinya membaca nilai analog 10 bit. Yang keenam ada pin 5V atau 3.3V, memberi daya pada komponen eksternal. Selanjutnya ada rangkaian elektronika kontrol suhu dan kelembapan otomatis. Suhu dan kelembapan adalah faktor lingkungan yang terus berubah dan sangat berpengaruh terhadap kenyamanan, kesehatan, serta kinerja peralatan. Menjaga standar suhu dan kelembapan yang optimal sangat penting di berbagai lingkungan, mulai dari ruang kerja, gudang, hingga fasilitas medis dan pertanian. Fungsi sistem kontrol, keamanan, dan kesehatan. Kedua, pemeliharaan peralatan. Ketiga, efisiensi energi. Keempat, pengaturan suhu dan kelembapan ruangan. Selanjutnya ada fungsi komponen rangkaian. Komponennya ada Arduino Uno, fungsinya untuk mengendalikan seluruh sistem. Terangannya papan microcontroller utama. Selanjutnya ada sensor DHT22, mengukur suhu dan kelembapan. Terus keterangan memberikan data ke Arduino. Terus ada LED. Terus ada LCD, fungsinya untuk memberikan indikator visual suhu, output visual berdasarkan kondisi. Selanjutnya ada resistor 1K, menampilkan data secara real time, menampilkan suhu dan kelembapan. Nah, di sini kita bahas tentang langkah-langkah pembuatan bagian 1 ya, pembuatan Arduino. Nah, langkah pertama, buka situs web dan pilih proyek baru. Pilih Arduino Uno sebagai papan. Nanti Arduino itu bentuknya kotak, itu papan ya. Ini Arduino Uno. Nah, tambahkan sensor suhu DHT22 ke rangkaiannya. Yang selanjutnya, hubungkan pin DHT ke Arduino. Selanjutnya, FCC sensor ke 5V
V Arduino, selanjutnya GND sensor ke GND Arduino, dan yang terakhir data sensor ke pin 2 Arduino. Langkah selanjutnya, jadi langkah-langkahnya itu ada 3 teman-teman. Langkah yang kedua itu kita menggunakan ini LED dan resistor. Ya, resistornya itu yang 1K. 2. Hubungkan kaki anoda. 3. LED merah pin 3 Arduino. Jadi kita di sini LED-nya menggunakan satu saja, warna merah. Nah, konsep resistor. Setiap LED dihubungkan seri dengan resistor 1K. Resistor berfungsi melindungi LED dari arus berlebih. Pastikan polaritas LED anoda atau katoda benar. Nah, langkah selanjutnya, yaitu langkah terakhir ya, yang ketiga, tambahkan LCD ke rangkaian. 2. Hubungkan FCC LCD ke 5V Arduino. 3. Hubungkan GND LCD ke GND Arduino. Koneksi LCD hubungkan SCL LCD ke pin A5 Arduino. Hubungkan SDA LCD ke pin A4 Arduino. Pastikan semua pin terhubung dengan benar. Nah, nanti di sini kita akan mempraktekkan ya teman-teman. Kita akan mempraktekkan caranya. Nah, sebentar. Mempraktekkan caranya. Oke, di sini kita ketik walkwi. Walk. Nah, di sini sudah ada walkwi Arduino Simulator. Nah, klik. Nah, di sini ini namanya Arduino Uno tadi yang kita sebut ya, papan. Nah, papan bentuknya jadi seperti ini ya, kotak ya, plus minus lah ya. Setelah itu kita klik. Nah, di sini nanti munculnya akan seperti ini. Di sini kita akan mencari yang namanya Arduino Uno. Nah, di sini kan beda-beda tuh, ada mini piano, ada alarm clock, pokoknya banyak ya. Kita di sini menggunakan Arduino Uno karena materi kita Arduino Uno. Nah, yang pertama kita nah, di sini kan ada coding bawaan ya teman-teman. Kita tidak menggunakan ini teman-teman. Jadi kita blok dulu ya. Kita hapus. Selanjutnya klik tambah. Kita akan menggunakan alat-alat ini. Alat-alat praktek kita ya. Alat yang pertama adalah LCD. LCD. Nah, LCD kita menggunakan LCD 16x2 ya, yang ini. Nah, pindahkan. Set. Kita kecilkan terlebih dahulu ya. Ini kecil. Nah, up. Sudah, tambahin nggak apa-apa. Nah, selesai. Setelah itu kita tambahin lagi. Kita membutuhkan DHT. Nah, DHT 22. Nah, DHT 22 kita taruh di sebelah sini. Selanjutnya ada GND. Kita menggunakan GND. Tinggal ketik saja ya, GND. Nah, GND simbol. GND simbol ini kita akan menggunakan 2 GND simbol ya, teman-teman. Nah, sudah cukup. Dikira-kira saja terlebih dahulu. GND lagi, GND. Nah, GND simbol, satu di atas, satu di bawah. Tadi yang di bawah udah ya, tinggal yang di atas. Setelah itu kita menggunakan relay. Tinggal cari relay yang merah.
relay ini di bawah LCD. Nah, relay itu adanya di bawah LCD. Setelah itu kita menggunakan LED. Nah, tidak usah dicari karena dia sudah ada di atas ya teman-teman. LED sebelah GND simbol. Oke. Aduh. Setelah itu kita menggunakan alat buzzer ya, BUZZ. Nah, buzzer ya. Si buzzer kita taruh di bawah relay. Mungkin agak ke bawahan karena nggak usah mepet-mepet. Setelah itu kita menggunakan running text, atau kan di sini kalau ditulis running text nggak ada kan, running. Nah, nggak bakal ada kan. Nah, kita langsung carinya itu nih LED.matrix. LED.matrix membutuhkan 2, jadi jangan 1, bisa sebenarnya 1, tapi lebih ke estetik aja kalau 2. Nah, teman-teman, nah dari sini kita tinggal sambungkan ya. Cara menarik kabelnya itu seperti ini. Jadi kita pencet ujungnya, tarik. Nah, lagi pencet ujungnya, tarik sampai ketarik ya. Pencet ujungnya. Ya Allah, pencet ujung. Ya Allah. Sabar ya teman-teman, tarik. Nah, itu teman-teman, terus sambungkan antara kabel dengan kabel ini guys. Nah, jika sudah, kita ganti warna kabelnya menjadi warna hitam ya. Nah, ini ya. Nah, warna hitam. Sebenarnya nggak apa-apa nggak diganti, cuman karena kalau warna lain nanti pas disatuinnya bukan bingung, kelihatan gitu loh warna-warnanya. Ya Allah. Nah, gitu ya teman-teman ya caranya. Yang lainnya juga disatu-satukan. Ini gambaran sudah jadinya ya teman-teman. Ini sudah saya buatkan, codingannya sudah saya tempel juga ya teman-teman. Setelah itu kita akan coba nyalakan dan simulasikan ya teman-teman ya. Nah, sudah saya nyalakan. Ini suhu 24 derajat Celcius, makanya lampu tidak menyala. Nah, jika suhu di atas 31, otomatis lampu akan menyala. 38, nah, lampu akan menyala ya teman-teman. Seperti itu. Jadi ini itu settingan dari 26,5 Celcius itu kita sudah cantumkan dari coding ini. Jadi di dalam coding ini ada perintah yang di atas 31. Jadi jika suhu di atas 31, maka lampu akan menyala. Seperti itu teman-teman ya. Lihat, otomatis lampu akan mati
Nah, 52 Celcius. Lampu akan menyala seperti ini. Terima kasih. Untuk kesimpulannya adalah dengan menggunakan aplikasi Walkwi, kita dapat membantu rangkaian elektronika secara software. 2. Sebelum membuat rangkaian secara hardware, kita dapat memastikan rangkaian elektronika sudah dirangkai dengan benar dan sesuai fungsinya melalui simulator Walkwi. 3. Dengan simulasi dan pengujian rangkaian elektronika menggunakan Walkwi, kita dapat meminimalisir kesalahan dalam rangkaian dan mengurangi biaya pembuatan secara hardware rangkaian. Cukup sekian, terima kasih.